Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang sangat dinantikan oleh semua orang, terutama oleh umat Islam. Selain Idul Fitri merupakan hari kemenangan umat Islam setelah sebulan sebelumnya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri merupakan momen untuk bersilaturahim, untuk bertemu dengan sanak famili, baik sanak famili yang biasa bertemu di hari itu maupun yang apalagi yang lama tidak bertemu. Saudara sekalian, memang silaturahim itu tidak harus di Hari Raya Idul Fitri. Namun pada Hari Raya Idul Fitri itu sudah menjadi kebiasaan untuk saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Saudara sekalian, memang silaturahim merupakan salah satu kewajiban dari umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kalian bertakwalah kepada Allah yang mana kalian terbiasa menyebut namanya Allah ketika kalian saling meminta. Dan kalian supaya menyambung pada famili-famili kalian. Sesungguhnya Allah itu zat yang meneliti atas amalan-amalan kalian. Saudara sekalian, silaturahim merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan, keharmonisan dalam keluarga maupun dalam sanak famili. Silaturahim selain merupakan amalan yang memiliki nilai pahala yang besar, juga dapat melapangkan rizki serta dapat memanjangkan umur. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang apabila dipanjangkan umurnya, yang pertama kali apabila dibentangkan, dilapangkan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung pada sanak familinya. Saudara sekalian, silaturahim memang untuk mempererat tali persaudaraan yang telah ada. Gitu. Dengan menjalin kembali silaturahim, kita juga akan didekatkan Allah ke surga dan dijauhkan Allah dari neraka. Sebagaimana dijelaskan pula dalam hadis Muslim oleh sahabat Abu Ayyub, ada orang desa yang datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan musafir sambil memegang tali kendali ontanya. Orang desa ini bertanya pada Nabi, wahai Nabi Muhammad, kabarilah saya sesuatu yang dapat mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Itu. Sekilas Nabi belum menjawab dan menoleh kepada sahabatnya dengan mengatakan, wah, rajul ini dapat hidayah ini. Gitu. Lalu Nabi bertanya, coba kamu ulangi pertanyaan kamu. Dan orang desa pun itu mengulangi dari pertanyaannya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an
wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasilur rahim. Amalan atau sesuatu yang bisa mendekatkan kamu ke dalam surga. Amalan yang mendekatkan kamu ke dalam surga dan menjauhkan kamu dari neraka adalah kamu menyembah Allah dengan tidak mensekutukannya, kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan kamu menyambung pada famili. Jadi dengan kita menyambung famili, Allah akan mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Saudara sekalian, umumnya saat Lebaran tiba, umat Muslim yang ada di tanah perantauan selalu berbondong-bondong untuk mudik atau pulang kampung halamannya. Seolah mudik telah menjadi tradisi tahunan bagi umat Muslim. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyambung silaturahim dengan keluarga dan sanak familinya. Namun, mengingat tahun ini dan sejak tahun kemarin, Allah mencoba kita dengan adanya wabah virus corona yang masih begitu masif dan nyata penyebarannya. Maka pemerintah membuat kebijakan bahwa kita tidak boleh, untuk sementara tidak boleh mudik terlebih dahulu. Kita tidak boleh mudik terlebih dahulu. Memang akan terasa berat berhari raya tanpa sanak saudara. Namun inilah yang terbaik untuk kebaikan kita bersama. Sebagaimana dalam kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi upaya menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Kita belajar dari negara India, yang mana mereka merasa seolah-olah sudah kebal dari virus corona, akhirnya mereka lalai atau abai untuk melaksanakan protokol kesehatan. Namun apa yang terjadi? Lonjakan daripada virus corona ini begitu drastis, bahkan bisa dikatakan dahsyat. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua, supaya kita menunda keinginan untuk sementara waktu bertemu dengan saudara-saudara kita. Lantas bagaimana? Apakah kita tidak bisa melaksanakan kewajiban silaturahim kita? Bisa. Dalam syarah Fathul Bari ataupun Tuhfatul Ahwadi, dalam beberapa kesempatan telah saya sampaikan bahwa silaturahim itu tidak melulu harus bertemu langsung. Dijelaskan oleh Ibnu Abi Hamzah, takunu silaturahim bilmal. Silaturahim itu bisa mengirimkan harta, atau wabil auni alal hajah, menolong keperluan dari sanak famili kita, dari keluarga kita, baik dengan materi atau yang lainnya, kita tolong mereka. Wabidaf'id doror, dengan menolak bahaya. Nah, kita menahan diri untuk tidak bertemu mereka karena khawatir kalau mereka justru akan terkena virus corona. Itu sudah bagian dari silaturahim sendiri. Kemudian wabi tolaqatil wajh, dengan berseri-serinya wajah. Mungkin walaupun kita tidak bisa ketemu langsung, dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita video call saudara kita dengan menampilkan wajah yang bahagia, walaupun tidak ketemu secara langsung, itu juga sudah merupakan silaturahim. Dan paling tidak kita saling mendoakan. Wabid doa, kita mendoakan yang baik-baik kepada keluarga kita. Karena kita nggak bisa bertemu, kita doakan yang baik-baik keluarga kita. Itu juga sudah merupakan silaturahim. Saudara sekalian, mudah-mudahan penyampaian pada kali ini
Allah memberikan manfaat dan barokah, dan kita berharap semoga pandemi yang melanda khususnya di negara kita ini dan umumnya di muka bumi ini, Allah segera bisa mengangkatnya sehingga kita bisa kembali bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan lancar, dengan normal, termasuk tahun depan harapan kita bisa bersilaturahim dengan berkumpul kembali sanak famili kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.